Mengapa ya orang Italia kalau makan pizza itu badannya kurus-kurus bahkan kekar? Madness. This is Sparta! Tapi kalau orang Amerika malah sebaliknya ya guys, badannya malah overweight. Nah, di Food Journey kali ini kita akan bahas semua tentang pizza nih guys. Untuk pertama kalinya di kota Naples, Italia, itu penuh dengan pedagang. Biasanya tuh mereka disebut Lazzaroni atau gelandangan. Ya, berasal dari kata Lazarus. Kebanyakan Lazzaroni itu sangat sibuk kerja kasar sehingga butuh makan yang cepat dan murah guys. Pizza itu menjadi pilihan utama untuk sarapan. Kebanyakan mereka makan dengan roti datar atau flatbread diisi dengan topping lemak, ya lemak babi, terus bawang dan garam. Nah, para penjual pizza ini menjajakan di jalanan membawa kotak dengan potong-potongan kecil. Sejak saat itu tuh pizza itu identik dengan hal-hal yang menjijikan ya guys. Namun pemberian nama Lazzaroni dengan pilihan makanan yang mereka makan yaitu pizza itu tuh sebenarnya sangat berhubungan ya guys. Lazzaroni ini, julukan ini tuh diambil dari kata Lazarus, yaitu orang yang dulu dihidupkan kembali oleh Isa atau Yesus. Kemudian itu para Yahudi menusuk Lazarus beramai-ramai karena ya setelah Isa mati dia juga harus mati kan sebagai bukti menghilangkan mukjizatnya gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi kejadian cara mati Lazarus tadi itu sangat mirip tuh dengan kematian Julius Caesar. You too, my child. Nah, di mana pada era Julius Caesar ini tuh sangat banyak tuh orang miskin dan makanan utamanya tuh ya bagian berbentuk prematurnya dari pizza gitu sebelum jadi pizza. Nah, di mana roti tipis ini diberi dengan berbagai macam topping. Nah, kalau mau dibilang inspirasi pertama kali pizza juga dikembangkan oleh orang-orang miskin nih guys, di mana para prajurit Darius yang Agung atau Darius the Great itu memasak roti tipis dengan topping keju dan kurma di atas perisainya. They look fantastic. I'm gonna go for... Nah, kok bisa populer ya? Jadi kalau selama ini nih makanan orang miskin, kok bisa ya jadi populer banget gitu kan? Pasti pada nanya begitu. Kita balik lagi ke orang-orang Lazzaroni di Napoli tadi atau Naples. Nah, disinilah pentingnya seorang influencer guys. Ratu Margherita itu mempopulerkan pizza, bahkan membuat resep baru yang kita kenal sebagai pizza modern saat ini. Awalnya tuh Ratu Margherita melihat pizza marinara yang terbuat dari tomat, bawang, dan minyak zaitun yang biasanya dimakan oleh para nelayan. Hah? Tomat? Bukannya tomat makanan asli Amerika? Nah, ini di era 1800-an ini guys. Christopher Columbus itu tuh udah menjajah Amerika dan mengembangbiakan tomat di Eropa. Walaupun awalnya tuh tomat itu dilarang ya di Eropa. Jadi dengan ya pengalaman dan pengaruhnya, Ratu Margherita ini mengganti toppingnya nih guys. Ratu Margherita menginginkan pizza menjadi makanan patriotik dan memiliki warna yang sama dengan bendera Italia. Terus dimasak oleh koki Raffaele Esposito. Esposito. This pizza maker was charged with making a special pizza for Queen Margherita. Jadi warna merah itu didapat dari tomat, warna putih didapat dari mozzarella, dan warna hijau itu dapat dari basil atau kemangi ya. Ada yang unik nih dari mozzarella era itu ya guys, di mana pengaruh Ratu Margherita lagi-lagi yang mengenal keluarga Bourbon itu biasanya membuat mozzarella menggunakan susu kerbau air atau water buffalo gitu ya. Nah, yang water buffalo-nya ini dirawat di Royal Palace of Caserta. Nah, berbeda dengan mozzarella yang biasanya memakai susu domba. Tunggu. Bufano kok ada di Italia? Ya kan, pasti nanya lagi nih. Nah, iya, karena setelah perang Gotik dan kerajaan Romawi jatuh, kerajaan Longbard ini nih yang berada dari Jerman itu menguasai Italia. Mereka turun dan mereka beternak buffalo water tadi tuh di situ. Nah, apa yang membuat susu kerbau berbeda dengan warna mozzarella yang dihasilkan itu sangat putih? Karena dia rendah lemak, lembut, dan rasanya tuh lebih kuat. Nah, sejak saat itu tuh pizza tuh naik kasta yang kemudian dibawalah ke Amerika. Nah, di sini nih letak perubahannya.
Karena pizza yang dibawa ke Amerika itu sudah naik kasta ya. Toko pertama yang mempopulerkan pizza di New York itu adalah Gennaro Lombardi. Tunggu, kok kayak deja vu ya? Iya sih. Apa Gennaro Lombardi ini punya hubungan darah ya dengan kerajaan Lombard tadi ya? Yang dari Jerman yang ngebawa Buffalo ke Italia tadi nggak sih? Coba ya cari-cari, tulis di kolom komentar ya kalau kamu nemu ya. Kalau di Amerika tuh zaman persaingan makanan siang itu tuh terjadi antara pizza dan pie tomat. Nah lama-kelamaan tuh banyak toko pizza yang buka, terutama di Trenton, Chicago, dan Boston. Nah bagaimana pintarnya pizza Amerika itu menang di atas tomat. Nah di sini nih letak pintarnya pizza nih. Kenapa pie tomat itu tuh lebih diminati ya awalnya, padahal bahannya itu sederhana banget ya daripada bahan-bahan pizza. Nah itu karena memang pie-nya itu mengenyangkan, apalagi dong rotinya itu lebih tebal dan dipotong slice-slice kayak gitu. Nah for your information aja, pizza di Italia itu cara makannya itu ya satu loyang full ya, nggak seperti pie yang dipotong-potong tadi. Jadi kebawa juga ke Amerika, pizzanya awalnya itu belum dipotong-potong. Nah sejak saat itu tuh pizza Amerika itu berbondong-bondong nih, rotinya ikut tebal kayak pie supaya mengenyangkan, ya enggak. Serta pizza Amerika tuh ya dibuat dengan oven modern biar cepat, yang apinya itu berasal dari bawah tuh. Berbeda dengan pizza Napoli yang ovennya itu dari samping. The balance that we're always looking for is to not overheat the oven. Nah, embel-embel kasih pizza yang ada pada pizza Italia itu, yang pinggirannya tebal itu, pada pizza Amerika itu nggak bisa dibuat guys, karena ya ovennya dari bawah. Akhirnya pizza Amerika itu membiasakan diri dengan ya membuat pinggirannya lebih tebal, jadi tepungnya lebih tambah lagi nih. Jadi pertambahan tepung mengartikan pertambahan kalori guys. Ya pertambahan kalori artinya lebih gemuk ya. Pizza Hut stuffed crust is the crust that made crust good. Nah di sini letak perbedaan sesungguhnya ya, yang membuat semakin banyak kalori, meskipun kelihatannya itu pizza Amerika sama pizza Italia itu kayak nggak ada beda ya, ya sama-sama dipotong juga gitu. Tapi itu sebenarnya ya tetap juga jarang orang Amerika tuh makan pizza itu berbagi-bagi kan, ujung-ujungnya makan sendiri juga, sama juga kayak yang Italia tadi makan semuanya juga. Akhirnya ya menyebabkan orang-orang Amerika tuh bahkan lebih gemuk daripada orang-orang Italia zaman dulu yang makan pizza ya guys ya. The obesity epidemic was starting to take hold. So stuff your face with pizza before it gets too cold. Before it gets too cold, yeah. Pizza! Nah, apa yang kamu makan itulah akan menutup dirimu. Like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan konten kayak gini. Komen-komen aja kalau gue ada salah ya. Bye-bye.